Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di kesempatan ini kita berjumpa lagi dengan Anda di dalam keadaan sehat walafiat. Semoga saja keselamatan dan kebahagiaan dan kesejahteraan senantiasa menyertai kita semua, amin ya rabbal alamin. Dan bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana berkah ilmu dari beliau sehingga kita bisa tahu di antara yang hak dan yang batil, dan bisa tahu di antara yang halal dan yang haram. Maka dari itulah marilah bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan mencoba membaca kitab Sulam Taufik, yang mana hal ini menerangkan hal yang menyebabkan kita murtad atau menyebabkan kita keluar dari agama Islam. Ada 3 hal yang menyebabkan kita murtad. Yang pertama murtad secara i'tiqad atau secara keyakinan. Yang kedua murtad secara perbuatan. Yang ketiga murtad secara perkataan. Maka dari itulah jangan sampai 3 hal ini dilakukan oleh seorang muslim. Kalau 3 hal ini dilakukan, maka seorang muslim itu akan keluar dari agama Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, tolong di-subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya untuk mendapat video baru dari konten ini. Seperti apa kontennya? Yuk ikuti saya sampai selesai agar tidak salah paham. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, pasal fima, di dalam sesuatu yuqi'uh yang menyebabkan ma'ariddatah kepada murtad. Jadi pasal ini menerangkan yang menyebabkan kita murtad. Maka dari itulah wajib ala kulli muslimin, terhadap semua orang muslim, hifdu islami, apa itu menjaga keislaman seorang muslim, wasaunuhu, dan menjaganya seorang muslim, amma, dari sesuatu, yufsiduh, yang merusak apa itu mahu kepada itu muslim, wa yubtiluh, dan membatalkan apa itu mahu kepada itu muslim, wa yaqta'uh, dan memutuskan apa itu mahu kepada itu muslim. Jadi intinya semua orang Islam itu wajib menjaga keislamannya, dijaga dari hal-hal yang merusak, dijaga dari hal-hal yang bisa membatalkan, dijaga dari hal-hal yang memutuskan. Apa itu hal yang merusak Islam? Wahwa utawi itu ma'ariddatuh, yaitu murtad, wal iyadatu billahi, dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu murtad. Marilah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala
dari berlindung dari terjadinya murtad. Naudzubillahi min dzalik. Waqad kasurah, dan sungguh banyak fi hadas zamani, di dalam ini zaman, atasyawulu, apa itu menggampangkan, fil kalamih, di dalam perkataan. Pada zaman sekarang ini banyak sekali orang yang menggampangkan di dalam urusan berbicara. Siapa itu yang menggampangkan berbicara? Yaitu orang Islam itu sendiri. Hatta annahu, sehingga sesungguhnya perbuatan, yakhruju, keluar, min ba'dihim, dari sebagian mereka, alfadun, apa itu beberapa perkataan, tukhriju, yang mengeluarkan, apa itu alfad, hum, kepada mereka, anil islamih, dari Islam, sehingga muncul dari sebagian mereka, muncul apa? Muncul ucapan-ucapan yang bisa mengeluarkan mereka dari status Islam. Ya seperti tadi itu, seperti murtad dengan keyakinan, tidak yakin kepada adanya Allah, seperti itu. Itu murtad secara i'tiqad. Akan tetapi wala yaronah, dan tidak melihat siapa itu ba'duhum dzalika, kepada itu yang disebut, dzamban, kepada itu dosa, fadlan, lebih-lebih, angkauni, dari ada keberadaan dalik, kufran, suatu kekufuran. Akan tetapi mereka itu tidak memandangnya sebagai suatu dosa, perkataan itu tidak memandangnya suatu dosa, apalagi memandangnya sebagai suatu kekufuran, dianggap gampang, seperti itu. Para sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wariddatuh, dan utawi murtad, salah satu aksamin, yaitu tiga beberapa bagian, i'tiqadatun, beberapa i'tiqad, wa af'alun, dan beberapa perbuatan, wa aqwalun, dan beberapa perkataan. Jadi murtad itu dibagi tiga. Yang pertama murtad keyakinan, tidak yakin kepada keberadaan Allah, maksudnya. Yang kedua murtad perbuatan, yang ketiga murtad perkataan. Wa kullu qismin, dan semua pembagian, yatasa'abu, jadi bercabang, apa itu kullu qismin, syu'ban, dengan sungguh bercabang, kasiron, yang banyak, setiap bagian itu mempunyai cabang yang banyak. Faminal awwali, maka setengah dari cabang yang pertama, asyakku, yaitu ragu, fillahi, di dalam keadaan Allah, au fi rusulihi, atau di dalam beberapa utusan Allah, awil qur'ani, atau Quran, awil yaumil akhiri, atau hari kiamat, awil jannati, atau adanya surga, awin nari, atau adanya neraka, awis sawabi, atau pahala, wal iqabih, dan siksa, au nahwi dzalika, atau seumpamanya itu yang disebut, mimma, setengah dari sesuatu, huwa, utawi itu ma, mujma'un, yaitu yang telah disepakati orang alaihi, apa itu ma. Termasuk murtad jenis pertama, yaitu murtad i'tiqad atau murtad keyakinan, termasuk ragu kepada keberadaan Allah atau ragu kepada eksistensi Allah. Jadi kalau kita itu ragu kepada keberadaan Allah, ragu kepada eksistensi Allah, maka itu hukumnya murtad secara i'tiqad, keyakinan. Maka kalau orang itu sudah ragu kepada Allah, maka hukumnya kafir.
Dan yang kedua, tidak percaya kepada utusan Allah. Yang ketiga, tidak percaya kepada Al-Quran, bahwa Al-Quran itu datangnya dari Allah. Yang keempat, tidak percaya kepada hari kiamat. Yang kelima, tidak percaya adanya surga. Yang keenam, tidak percaya adanya neraka. Yang ketujuh, tidak percaya adanya pahala. Yang kedelapan, tidak percaya kepada siksa Allah, atau tidak percaya kepada hal-hal yang sudah disepakati oleh para ulama. Maka kalau demikian, orang yang tidak yakin kepada hal-hal tersebut, maka orang tersebut sudah keluar dari Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Terus selanjutnya, yang menyebabkan murtad awi taqadah atau i'tiqad siapa itu orang, faqda sifatin, mentiadakan sifat, min sifatillahi, dari beberapa sifat Allah Subhanahu wa taala, al-wajibat yang wajib lahu kepada Allah, ijma'an dengan persepakatan ulama, kal ilmi, seperti sifat al-ilmu. Atau orang tersebut meyakini tidak adanya salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib, yang sudah disepakati oleh para ulama, mentiadakan sifat wajibnya Allah, itu murtad, seperti menghilangkan sifat ilmu Allah. Kalau demikian, maka orang itu keluar dari Islam alias menjadi kafir. Maka dari itulah berhati-hatilah dengan keyakinan Anda yang seperti tadi itu. Terus selanjutnya, au halalah, atau menghalalkan siapa itu orang, muharraman, kepada yang diharamkan Allah, bil ijma'i, dengan persepakatan ulama, ma'luman, yang diketahui, minad dini, dari agama, bidarurati, secara pasti. Orang yang murtad itu menghalalkan suatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang itu menghalalkan hal yang diharamkan Allah secara ijma ulama, maka hukumnya orang itu murtad, keluar dari Islam. Mimma, dari sesuatu, la yahfa, tidak samar, alaihi, terhadap itu orang, kazina, seperti zina, wal liwati, dan liwat, wal qatlih, dan membunuh, was sarikatih, dan mencuri, wal ghasabih, dan ghasab. Dan hal tersebut tidak ada kesamaran baginya, seperti menghalalkan zina, zina dihalalkan, menghalalkan liwat, menghalalkan kawin sesama jenis, atau menghalalkan homoseksual, seperti itu, atau menghalalkan membunuh tanpa hak, menghalalkan mencuri atau ghasab, atau menghalalkan, maka itu hukumnya murtad secara keyakinan. Artinya orang itu kalau menghalalkan hal yang tadi itu keluar dari Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Para sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang pertanyaannya, bagaimana hukumnya orang Islam yang murtad secara keyakinan atau yang murtad secara i'tiqad? Bagaimana hukumnya? Jawabannya adalah wajib alaman, terhadap orang, waqa'at, yang terjadi, minhu, dari itu orang, riddatun, apa itu murtad. Wajib atas orang yang telah murtad, baik ia murtad secara i'tiqad atau secara keyakinan, baik ia murtad secara perbuatan, baik ia murtad secara perkataan. Wajib apa? Al-auduh, apa itu kembali, fauron, dengan segera, ilal islami, kepada Islam,
bin nutqih, dengan mengatakan bisyahadataini, dengan dua syahadah. Maka orang yang sudah murtad itu segera dianjurkan segera kembali kepada Islam. Caranya dengan segera mengucapkan dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau orang itu murtad, langsung segera membaca syahadat supaya kembali lagi kepada Islam. Dan seterusnya, wal iqla'u, dan melepaskan diri, amma, dari hal, waqa'at, yang terjadi, bihi, dengan itu, ma ar-riddatu, apa itu murtad, dan orang tersebut wajib melepaskan diri dari hal yang menyebabkan ia murtad. Wajibu, dan wajib alaihi, terhadap itu orang, an-nadamu, apa itu menyesal, alama, terhadap sesuatu, sodaroh, yang telah terjadi, apa itu ma minhu, dari itu orang, dan orang tersebut wajib menyesali kepada apa yang telah terjadi, jangan sampai diulangi lagi seperti itu. Dan selanjutnya, wal azmu, dan berniat, ala alla ya'udah, harus tidak akan kembali siapa itu orang, bimithlihi, kepada seumpamanya ma, dan orang tersebut harus berniat untuk tidak akan mengulangi lagi, tidak akan mengulangi kembali kepada hal yang membuat dia murtad. Terus hukum selanjutnya, waqadha uma, dan mengkodok sesuatu, fatah, yang terlewati, apa itu mahu, kepada itu orang, min wajibati syar'i, dari beberapa kewajiban hukum syara', fitil kal muddatih, di dalam itu zaman. Dan orang tersebut wajib mengkodok perkara-perkara yang terlewati dari beberapa kewajiban syariat di masa murtad, baik ia mengkodok sholat atau mengkodok puasa. Kapan itu? Setelah kembali kepada Islam. Jadi kalau di waktu murtad itu tidak sembahyang, tidak puasa misalnya, maka setelah masuk Islam, sholatnya wajib dikodok, puasanya wajib dikodok, seperti itu. Para sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bagaimana kalau orang murtad tersebut tidak bertaubat? Kan orang yang murtad itu dianjurkan segera bertobat. Terus kalau ia tidak bertobat, fa'il taubat siapa itu orang, wajabat, maka wajib al istitabatuhu, apa itu dimintai taubatnya orang. Jika orang murtad tersebut tidak bertaubat, maka wajib diminta untuk bertaubat, disuruh untuk bertaubat. Karena apa? Wala yuqbalu, dan tidak diterima, tidak akan diterima minhu, dari itu orang murtad, illal islamu, kecuali apa itu Islam, awil qatlu, atau dihukum mati. Karena apa? Karena amal tersebut tidak akan diterima kecuali ia kembali kepada Islam. Jadi orang itu kalau tidak bertaubat, maka amal-amal baik yang telah dilakukan itu tidak akan berguna kecuali kembali kepada Islam atau kecuali dihukum mati, seperti itu. Para sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu saja dari saya, semoga bermanfaat, dan apabila ada makna-makna atau pemahaman yang kurang pas, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila konten ini bermanfaat, silahkan di like, komen, share, and subscribe, dan dibagikan kepada teman-teman yang lain supaya mendapat manfaatnya juga.
Doa terbaik dari saya, semoga Anda sehat selalu, panjang umur, dan dilimpah ruahkan milik rezekinya, dan selamat berbahagia setelah bersama keluarga. Semoga Allah mengampuni dosa kita, semoga Allah memberkahi umur kita, semoga Allah menjaga iman kita, semoga Allah menjadikan kita sebagai orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi wa taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.